Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbar Fadila, NIM 212410103061. Nah, di sini saya membuat video untuk mengerjakan tugas sistem basis data, di mana kemarin tuh ada dua tugas. Mungkin untuk tugasnya seperti ini. Jadi implementasikan RD laboratorium secara lengkap. Nah, jadi sudah ada di sini laboratoriumnya. Nah, ini untuk setiap bariskan minimal 3 baris data pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk menggunakan barang relationship. Key dari tabel pinjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Nah, untuk yang keempat, implementasikan RD rental mobil yang ada di materi minggu kelima DDL di PPT. Kerjakan soal yang ada di slide tersebut. Nah, jadi singkatnya ada dua tugas, yaitu mengerjakan ini lab di Fasilkom, dan juga yang kedua itu ini rental mobil. Mungkin langsung saja ke codingan, ke PG admin. Jadi saya sudah membuat beberapa codingan. Jadi kita mulai dari yang pertama, laboratorium. Kita buka dulu filenya. Oke. Jadi di sini pertama-tama saya mulai dengan buat seperti entity jenis barang. Nah, jadi di sini ini awal kita membuat creatable jenis barang. Jadi creatable ini dimana kita membuat tabel gitu ya, membuat tabel, singkatnya membuat tabel baru lah. Nah, jadi terusannya ini jenis barang ID. Jadi ini ID barang gitu, ID barang dengan small serial. Jadi small serial ini kayak perhitungan tapi small, jadi tidak terlalu banyak urut-urutannya. Dan di sini saya pakai primary key. Jadi jenis barang ID ini saya jadikan primary key. Nah, untuk selanjutnya nama jenis saya menggunakan varchar 50. Varchar ini varian karakter kalau nggak salah, saya agak lupa, 50. Dan ini not null, dimana not null ini artinya tidak boleh kosong, jadi harus ada isinya. Nah, namanya juga nama jenis ya, kalau nggak ada namanya ya gimana. Jadi saya kasih not null. Nah, untuk keterangan sendiri dikasih teks. Untuk teks ini boleh kosong. Nah, selanjutnya alter tabel jenis barang. Jadi kontras nama jenis, unique nama jenis. Jadi di sini alter tabel itu kayak ada tabel yang kurang bener gitu, jadi dengan alter tabel ini kayak dibenerin lah, kayak disempurnakan. Nah, ini ada di constraint seperti inilah. Lalu selanjutnya ini ada insert into jenis barang. Jadi ini memasukkan data ke dalam jenis barang, nah, dalam sini. Nah, ini ada urut-urutannya, yaitu yang pertama nama jenis, kemudian keterangannya. Nah, values ini kayak atribut. Nah, kayak atribut. Jadi kalau yang atas ini kan nama jenis dan keterangan, ini kolom. Nah, kalau values ini atributnya. Jadi yang pertama nama jenisnya speaker, nah, keterangannya untuk output audio. Nah, yang selanjutnya PC, keterangannya satu set komputer. Selanjutnya proyektor, keterangannya untuk menampilkan gambar dari layar. Oke, untuk yang bawah ini kita langsung coba run aja. Kita akan keluar tabel jadinya. Jadi seperti ini tabelnya. Nah, untuk selanjutnya juga sama, jadi masuk ke dalam entity baru yaitu barang. Jadi buat creatable. Nah, untuk ini kan sudah jadi. Nah,
Itu kenapa kok sudah jadi? Karena sebelumnya saya sudah ngeran satu-satu. Jadi untuk cara pengerannya itu seperti ini. Misal kita baru buat, jadi runnya itu kita buat create table dulu. Nah, ini pencet ini. Nah, kalau sudah kita run alter table-nya, nah pencet. Lalu kita masukkan value-nya serta, nah ini sampai into ini kita masukkan. Dan yang terakhir kita run select ini. Nah, sudah kita ketahui kalau kita ngeran yang bawah ini akan langsung muncul jadinya. Oke, lanjut. Nah, ini jadi awal kita sama ya, create table barang, barang ID serial. Nah, ini serial. Yang tadi kan small serial, ini serial. Kita buat primary key sama, lalu nomor seri, varchar not null sama deskripsi sama ya, teks. Jadi biar kalau teks itu nggak apa-apa kosong. Kalau not null wajib diisi. Kemudian ini ada alter table barang, ada kontras, nomor seri, Yuki, unique nomor seri. Kemudian alter table barang add lab ID, ini integer not null. Nah, kemudian alter table barang add add jenis barang ID integer not null. Alter table barang add contract buka jenis barang foreign key jadi foreign key jenis barang. Nah, reference alter table barang add contract foreign key lab jadi lab ID reference lab. Jadi kita ngambil dalam entity lab namanya ID lab gitu intinya. Nah, kemudian kita langsung masukkan aja seperti di atas ini, jadi insert into barang. Jadi masukkan ke dalam entity barang, yaitu urut-urutannya nomor seri, deskripsi, jenis barangnya apa. Nah, ini beserta ID-nya. Nah, dengan ID lab-nya. Oke, untuk ID lab saya taruh di bawahnya. Jadi bisa kita lihat sebentar lagi. Di value-nya itu awal nomor seri. Nah, ini nomor serinya 0111. Deskripsinya itu speaker JBL. Jenis barang 1. Ini barang ID ya. Jadi barang ID 1. Kemudian labnya ini lab 1. Sampai proyektor, sound, PCSer gitu. Oke, kita langsung coba run aja. Jadinya seperti ini. Jadi ini ID, ini nomor ya. Ini ID, nomor serinya, deskripsi, ini ID lab, jadi lab mana yang punya, jenis barang ID. Lanjut. Nah, sekarang masuk dalam entity lab. Jadi lab ini juga sama ya, kita buat create table dulu. Lab ID, jadi ID labnya ini buat serial primary key, dibuat primary key. Untuk nama labnya itu varchar sama not null, jadi nggak boleh kosong. Jadi nama labnya itu harus ada. Lalu untuk deskripsi opsional seperti biasa. Nah, kita lanjut langsung masukkan datanya, yaitu insert into lab, nama lab dan deskripsinya. Jadi ini entity khusus buat labnya aja. Nah, di sini saya memberikan contoh ada lab Pembro, lab Jarkom, dan lab basis data. Nah, ini untuk nama kan sudah nama, ini deskripsinya. Jadi kalau lab Pembro itu menunjang mata kuliah pemrograman, Jarkom itu menunjang mata kuliah Jarkom, sudah itu menunjang mata kuliah basis data. Jadi khusus lab. Coba kita run, jadi tabel. Nah. Oh ya, ini ada anunya, terangannya. PK ini primary key integer. Nah, ini apa? Karakter varying, ini teks.
Oh, varchar maksudnya katanya. Kemudian saya buat tabel dosen, jadi sama create table dosen. Jadi saya menggunakan ID dosennya untuk primary key, nip itu varchar, menggunakan not null. Nah ini saya buat dua not null. Not null ini maksudnya kayak unique identifier gitulah. Jadi nip kan kayak UID juga gitu. Dosen juga, nama dosen juga masuk dalam UID. Jadi diisinya not null. Ini menggunakan alter table dosen, add constraint, nip, unique. Insert into dosen. Ini ada nip dan nama dosen. Jadi ini ada contohnya sudah. Misal nipnya berapa, lalu nama dosennya Pak Riza, ada Pak Arif dan Pak Tio. Kita coba. Nah, jadi untuk yang selanjutnya itu kepala lab. Kepala lab itu beda seperti dosen. Kenapa? Karena tiap dosen tuh gak selalu jadi kepala lab, tapi kepala lab itu dosen gitu. Jadi saya buat sendiri create table kepala lab ID dijadikan integer reference lab dosen, integer reference dosen. Jadi ini sama kayak dosen. Nah, primary key-nya itu lab ID dan dosen ID. Di sini saya nambah tanggal mulai jadi kepala lab di sana, lalu sampai tanggal selesainya. Ini ada statusnya, jadi ada kayak status gitu. Jadi ini saya buat not null semua supaya tidak terjadi kesalahan data gitu. Jadi takutnya ada kesalahan data. Oke. Jadi kita langsung saja insert into, masukkan data-datanya, data kepala lab itu isinya ID lab, ID dosen, tanggal mulai menjadi kepala laboratorium, tanggal selesai, dan status ini maksudnya aktif atau sudah gak aktif, maksudnya sudah gak jadi lagi gitu. Oke, ini jadi ID lab 1 tadi pemrograman, dosen ID 1 ini Pak Priza kalau nggak salah. Jadi tanggal mulainya ini, tanggal lahirnya ini, statusnya sudah tidak aktif. Begitu pula untuk yang bawah-bawahnya. Oke, jadi kita coba run tabelnya langsung. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Oke, selanjutnya ada ASLab atau asisten lab. Jadi kayak mahasiswa di mana itu yang membantu kepala lab gitu yang ada di lab tersebut. Ini saya buat create table ASLab ID serial primary key. Jadi ID-nya itu ID ASLab itu primary key. Ini ada nim juga, nim nama, nomor HP, varchar. Ini saya buat not null semua karena ini sebuah unique identifier. Jadi jangan kosong lah. Tuh. Ini ada alter table ASLab ID constraint, nim unique, nim alter table ASLab ID constraint, nomor HP unique, yang unique, alter table ASLab add lab ID. Jadi masuk ke dalam lab masuk dalam data labnya juga. Ini ada alter table ASLab add constraint foreign key lab. Nah, reference lab ID. Oke, jadi saya sudah buat contohnya. Jadi di sini insert into, masukkan data ASLab yang terdiri dari nim, nama, nomor HP, lab ID. Jadi di sini sudah saya kasih contoh, misalkan yang pertama ini nim, ini nim ya. Kemudian nama Farudin Amri,
nomor HP-nya ini, lalu lab ID 1. Lab ID 1 itu pemrograman. Selanjutnya saya masukkan lagi NIM, nama Iqbal Saif, ini nomor HP-nya, lalu lab ID 2. Di 2 itu jaringan komputer. Kemudian saya masukkan lagi NIM, nama Angelia Margareta, ini nomor HP, lalu kemudian ID lab 3. 3 itu sistem basis data. Oke, kita coba run. Oke, jadi ya, lab HP nama NIM, ini ID. Oke. Selanjutnya karena itu, maaf, nggak basah jadi saya ada lab itu meminjamkan barang-barangnya kepada UKM di dalam ceritanya, jadi kita buat entity UKM juga. Jadi di sini kita buat tabel di UKM, create table UKM dengan UKM ID sebagai primary key-nya, lalu nama UKM, varchar 50, not null, nggak boleh kosong, dan keterangan. Ini alter table UKM add constraint, nama UKM, unique, ini nama UKM. Kita masukkan insert into UKM yang terdiri dari nama UKM dan keterangannya. Di sini saya menggunakan contoh misalkan UKM Laos, yaitu keterangannya Linux dan open source, lalu UKM etalase, keterangannya UKM kesenian Fasilkom, lalu ini UKM binary, yaitu keterangannya UKM jurnalistik Fasilkom. Sama seperti tadi, kita coba run. Oke, muncul. Nah, untuk kegiatannya sendiri, kegiatan apa yang membuat UKM tersebut meminjam barang dari lab itu kita buat juga ya datanya. Jadi create table kegiatan ID, serial, primary key, nama kegiatannya apa, jangan maksudnya not null, terangan not null, tanggal not null, tanggal selesai not null. Ini dibuat tanggal mulai, tanggal selesai itu untuk mengetahui misal berapa hari mereka ingin pinjam gitu, jadi tercatat lah datanya. Ini ada alter table kegiatan, ID constraint, nama kegiatan unique sama seperti tadi, alter table kegiatan add UKM ID integer not null, alter table kegiatan ID constraint font key UKM ID reference. Nah, ini UKM ID. Jadi kita masukkan. Nah, ini ada nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai dengan ID UKM-nya. Jadi di sini ada kita masukkan data PJTD, yaitu keterangannya pelatihan jurnalis tingkat dasar, tanggal mulai seperti ini, tanggal selesai seperti ini, dan ini UKM ID 3. UKM ID 3 itu binary. Selanjutnya ada action, keterangannya pekan seni. Ini ada tanggal mulai acara, tanggal selesai, dan ID-nya. ID-nya itu etalase. Lalu ada Laos Arena, keterangan perlombaan GTF, tanggal mulai, tanggal selesai, dan ID UKM, yaitu UKM Laos. Nah, mungkin saya run juga. Nah, akan jadi seperti ini tabelnya. Lalu ada juga tabel peminjaman. Nah, di sini tabel peminjaman sama seperti tadi ya, kita buat tabel peminjaman dari ID, serial, primary key. Di sini ada tanggal pengajuan, jadi kapan diajukan surat peminjamannya, lalu disetujuinya kapan, lalu tanggal keluar barangnya kapan, mulai dipinjamkan tuh kapan. Ini sama ya. Lalu masuk ini ada insert into peminjaman, ada tanggal pengajuannya, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, aslab yang bertanggung jawab yang meminjamkan mungkin, lalu nama kegiatannya. Jadi seperti ini, tanggal pengajuan ini, tanggal persetujuan
1 ini tanggal pengeluaran barangnya, kayak barang mulai dipinjamkan itu ini kayak apa dah, yang bertanggung jawab dalam peminjaman tersebut. Nah, lalu yang terakhir itu ID kegiatannya. Gitaran. Nah, seperti ini. Nah, lalu ada ini, pengembalian. Jadi sama kan, peminjaman harus ada pengembalian ya. Pengembalian. Jadi ya pengembalian ID-nya itu serial, jadikan primary key, tanggal pengembaliannya juga kasih not null supaya tahu kapan pengembaliannya, jadi nggak boleh kosong. Alter label sama aja ya seperti tadi. Insert into pengembalian, ini ada tanggal pengembalian, lalu aslab. Jadi tanggal kapan barang itu dikembalikan dan aslab yang bertanggung jawab. Oke, kita run. Jadi seperti ini. Selanjutnya item peminjaman. Nah, ini sama aja kayak tadi. Jadi create table item peminjaman, ada nomor seri peminjamannya. Jadi buat varchar not null. Ada peminjaman ya ID peminjaman barang, ID barang. Primary key-nya itu ini ada 2 primary key dari ID barang dan ID peminjaman. Nah, ini saya buat kondisi saat dikembalikan ya. Nah, ini saya buat wajib. Nah, ini sama aja. Nah, mungkin langsung aja di run biar mudah. Oke, nah ini dapat beroperasi dengan baik saat dipinjamkan, maka jika saat dikembalikan tetap beroperasi dengan baik, ditulis beroperasi dengan baik ya. Kalau misalnya saat dipinjam kurang agak rusak-rusak gitu ya juga ditulis rusak-rusak gitu. Oke, mungkin ini dari database laboratorium. Selanjutnya saya buka yang rental mobil, sewa mobil. Oke, saya sudah buat juga. Nah, ini langsung kita buka aja. Nah, jadi dari entity yang udah dibuat di sini ada pabrikan, tipe, mobil. Nah, ini ada penyewaan, sopir, peminjaman. Ini yang akan kita buat. Jadi pabrikan sama seperti tadi ya. Kita buat create table pabrikan. Nah, ini ada ID pabrik, small serial. Nah, dibuat primary key. Jadi ID-nya buat primary key. Lalu nama pabriknya not null. Karena unique identifier ya, seperti tadi. Lalu ini kita masukkan aja datanya, misal pabrik itu kayak ada pabrik dari Toyota, dari Suzuki dan Mitsubishi. Oke, kita run aja. Oke, jadi seperti ini. Lalu tipe. Nah, tipe ini create table. Ini ada ID tipenya, dibuat untuk primary key. Nama tipenya not null, keterangan teks jadi opsional. Dari pabrik mana, pabrik ID, pabrikan ID yang sudah kita buat tadi. Alter label, tipe ADD, bla bla bla, form key, pabrikan ID, reference, pabrikan ID, pabrik. Kita langsung masukkan saja. Insert into tipe. Di sini ada nama tipenya, jadi tipe apa, dari pabrikan mana, lalu keterangannya. Nah, jadi di sini mungkin langsung saya run dulu. Oke, di sini tadi saya sudah membuat ini kan ada ID tipenya. Jadi tipe 1 misalkan nama tipenya itu kan saya ngasih contoh Toyota All New Hiace. Nah, ini dari pabrikan 1 ya, dari pabrikan Toyota. Jadi ini mobil keluaran Toyota. Nah, ini ada keterangannya mobil komersial yang cocok digunakan untuk
keperluan komunitas, misalkan kayak pegawai-pegawai kantoran gitu. Oke, ini yang kedua, ini Suzuki R3 dari pabrikan Suzuki, yaitu keterangannya mobil keluarga yang paling laris lah. Ketiga ada Mitsubishi dari pabrikan Mitsubishi, yaitu mobil untuk angkutan barang. Oke, selanjutnya kita buat mobil. Jadi create table mobil, ID mobil, warnanya tahun, ini tahun beli kalau nggak salah saya buatnya, tahun beli, lalu harga disewa, harga belinya, dan tipe ID-nya, ID tipe. Oke, di sini kita langsung aja search itu mobil tipe apa, warnanya apa, tahunnya apa, harga belinya berapa, harga sewa berapa, kita run aja langsung ya. Oke, jadi di sini ID mobil satu, yang satu tadi kan Toyota apa ya? Oh iya, Toyota All New Hiace. Nah, warnanya silver, tahun beli 2020, harga sewanya 300.000. Harga belinya berapa? 600 juta kalau nggak salah. Nah, itu. Oh maaf, yang ini ya, yang tipe ID. Untuk yang bawah sama. Lalu ini ada sopir juga, karena biasanya kan kalau nyewa mobil biasanya sepaket sama sopirnya juga, kadang-kadang. Ini creatable sopir, ID sopirnya buat primary key, nama sopirnya juga not null karena UID, alamat juga, tarif harian, dan nomor HP itu not null juga karena penting. Alter table sopir ID contract, unique sopir, unique nama sopir. Jadi masukkan aja, insert ibu sopir, nama sopir, alamat, tarif harian, nomor HP. Jadi di sini saya sudah menyiapkan. Ini ada nama sopirnya, oh ini ID sopirnya 1, namanya Bambang, rumahnya di Bangsal Sari, tarifnya itu per hari, mungkin satu kali jalan 150.000, ini nomor HP-nya. Kita lanjut aja ke peminjaman, sama seperti yang tadi. Jadi buat creatable peminjaman, ID peminjaman, small serial primary key. Jadi ini ID peminjaman itu primary key, nama peminjaman, alamat, nomor HP itu not null karena wajib juga. Ini yang meminjam ya. Jadi data-data yang meminjam, dia ada nama peminjam, alamatnya di mana, nomor HP-nya. Nah, kita langsung aja run. Nah ini jadi seperti ini. Lalu yang selanjutnya ini penyewaan yang terakhir. Nah ya, yang terakhir. Jadi yang terakhir nih creatable penyewaan, ID penyewaannya ID primary key seperti biasa, tanggalnya kapan, hari sewa, tujuannya kemana. Nah ini mana ID, sopir ID, mobil ID. Karena berkaitan maka ada alter table-nya seperti ini. Kita langsung aja insert into penyewaan. Ini ada tanggal di sewa, hari sewa, ini maksudnya berapa hari kamu nyewa, lalu tujuannya kemana, lalu peminjaman ID ini yang seperti yang di atas tuh ya. Ini mobil yang dipinjam apa, sopirnya siapa. Kita run. Nah, akan jadi seperti ini tadi. Oke, mungkin segitu saya penjelasan dari saya. Penjelasan dari tugas saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.